Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak ustadz yang soleh dan soleha? Khair? Alhamdulillah ya kalau khair. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dapat beraktivitas seperti semula. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini berjumpa kembali dengan Ustadz yaitu Dwi Maidin Pahlevi. Kemarin antum sudah mempelajari cara membuat halaman, kemudian header dan footer. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pengetikan yang sudah antum simpan kemarin. Silakan antum cari filenya di mana antum menaruhnya. Ini di page number. Kita klik 2 kali. Kemudian ini kemarin ada 2 lembar. Nah, kita akan melanjutkan teks yang di bawah ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan antum ketik apa yang ada di bawah kalimat ini ya. Nah, di sini tujuannya supaya antum terbiasa untuk mengetik. Dan yang perlu diingat, mengetik ini tidak harus hari itu juga antum selesai. Jadi Ustadz berikan waktu 1 pekan atau 1 minggu ke depan, antum bisa mencicil mengetiknya. Jadi ketika sudah di 1 minggu atau sebelum 1 pekan pertemuan berikutnya, antum sudah menyelesaikan yang antum ketik sesuai dengan apa yang ada di tampilan video ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini di halaman 2 ya. Oke. Kita akan mengetik tentang hikmah. Yang pertama yaitu hikmah dari Isra Mi'raj. Setelah cobaan datang, silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita. Allah memberinya tasliyah atau hiburan dengan adanya Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. Yang ketiga, sholat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Kemudian yang keempat, sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya
umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Yang kelima, urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril, ya. Sholat ini pula yang menjadi inti tasliyah atau hiburan bagi hambanya. Yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. Yang terakhir, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka, meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris atau nyata kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. Nah, itulah 7 hikmah dari Isra Mi'raj. Sekarang coba antum rapikan tulisannya yang sudah antum ketik dengan cara memblok tulisannya, kemudian antum pilih justify. Nah, supaya rapi, ya, lurus. Kemudian yang hikmah Isra Mi'raj, tinggal antum klik yang center atau tengah. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga antum bisa lancar dalam mengetik tulisan. Antum harus membiasakan untuk mengetik, karena kenapa? Di pertemuan ini dituntut untuk bisa mengetik secara lancar setidaknya, ya. Nah, jadi antum sering-sering latihan untuk mengetik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disimpan ya, dengan cara Ctrl S atau Ctrl S, atau bisa juga mengklik save.